Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dina Rahati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Merauke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan 3 tahapan dalam proses coaching supervisi akademik, meliputi tahap pra-observasi, tahap observasi, dan pasca observasi. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, selamat menyaksikan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Muhammad? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Ya, sehat-sehat juga alhamdulillah. Ibu tambah kelihatan seger ya. Ya. Makasih Bu. Ya, jadi tujuan perbincangan kita kali ini saya ingin meminta waktunya Ibu Mut sedikit, mungkin sekitar 10 menit atau lebih ya. Apakah bisa Ibu Mut? Bisa. Tidak mengganggu ya? Iya Bu, tidak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Mut. Ya. Mungkin pada kesempatan berikutnya setelah sesi ini merupakan sesi pra-observasi ya Ibu. Saya juga minta waktunya Ibu, nanti mungkin saya akan mengobservasi Ibu di kelas dalam kegiatan Ibu mendampingin anak-anak dalam proses belajar mengajar. Ya Ibu, ya bersedia Ibu ya? Iya bersedia. Ya. Kemudian kapan kira-kira bisa kita observasi Ibu untuk pelaksanaannya? Iya. Pelaksanaan observasi. Besok hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bisa Ibu? Bisa. Kebetulan saya jam keberapa ya Ibu? Besok itu jam ke 34. Oh iya. Di kelas, kalau nggak salah di kelas 10-10 ya? Iya, betul. Ya. Oke. Dalam kegiatan observasi itu Ibu, saya tidak akan bertanya ya Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah grogi, nggak akan bertanya, saya hanya mengamati aja. Mengamati, kemudian melihat aktivitas Ibu, pembelajaran di dalam kelas, mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar ya. Dan ini mungkin waktunya selama jam pelajarannya 2 kali 45 menit ya Bu ya, untuk observasi besok ya. Demikian Ibu untuk rencana observasi. Kemudian dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Untuk semester ini Ibu Mut mengajar mata pelajaran apa ya Ibu ya? Sebenarnya kalau sesuai dengan jurusan saya mengajar matematika, tapi saya juga mendapat jam tambahan mengajar muatan lokal. Oh begitu, muatan Ya. lokal. Berarti untuk besok di kelas 10 materi muatan lokal yang akan saya observasi ya Ibu ya? Iya. Iya. Kemudian kira-kira sudah Ibu persiapkan, sudah punya persiapan kira-kira apa tujuan pembelajarannya Ibu untuk kegiatan observasi besok? Sudah saya siapkan Bu. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajarannya Ibu? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu merencanakan pengolahan bahan baku lokal menjadi produk atau hasil karya. Bahan baku lokal berarti bahan baku dari daerah kita ini ya Bu ya? Iya. Ya, yang tersedia di sekitar lingkungan sekitar kita ya? Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajarannya itu apa Ibu? Ya, yang pertama, siswa diharapkan dapat mencari materi secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan materi yang sudah dicari kepada siswa lainnya. Gitu ya, jadi dia mencari materi sendiri ya Bu ya, baik Iya. dari buku ataupun dari internet, Iya. ya, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah dapat materi, dia akan menjelaskan kembali materi kepada temannya Iya. ya. Mungkin dari area itu dibutuhkan strategi ya. Kira-kira Ibu sudah
mempersiapkan atau sudah punya pandangan kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya, yang pertama saya harus menyiapkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, siswa secara mandiri menyiapkan materi. Kemudian setelah itu, saya mengarahkan siswa untuk membuat PowerPoint agar siswa dapat memahami apa materi yang sudah mereka cari, seperti itu. Kemudian ada brainstorming, seperti itu. Brainstorming berarti seperti curah pendapat, tukar pikiran gitu ya? Iya, karena nanti akan dikerjakan dalam kelompok, jadi ada interaksi, ada tukar pendapat bersama teman lainnya. Bagus Ibu ya. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama Ibu untuk mereka menyiapkan waktu dalam kegiatan presentasi tersebut? Ya, untuk presentasi persiapannya saya berikan waktu 1 minggu hanya untuk persiapan saja. 1 minggu ya Bu ya, untuk persiapan presentasi ya? Iya, betul. Kemudian untuk kegiatan presentasi di kelas itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Kalau untuk presentasinya sendiri, karena ada keterbatasan waktu, jadi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu ya, Iya. Itu satu kelas itu berapa siswa Ibu? Satu kelas sekitar rata-rata sekarang jumlahnya 33 siswa. 30, berarti dibagi menjadi berapa kelompok? Dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok ya. Iya. Berarti rata-rata satu kelompok 1 minggu 3 kelompok yang maju. Ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu skenario kegiatan presentasi di kelasnya itu? Iya, jadi presentasinya awalnya itu siswa mencari materi secara mandiri, kemudian tukar pikiran dengan anggota kelompoknya, kemudian mereka menyiapkan PowerPoint. Setelah itu pertemuan berikutnya itu mereka akan presentasi. Nah, di presentasi itu nanti mereka akan memberikan ruang atau sesi tanya jawab setelah melakukan presentasi. Nah, di situ peran saya adalah menyampaikan bahwa anggota atau kelompok lainnya wajib memberikan 1 pertanyaan kepada anggota kelompok yang sedang presentasi, ya, supaya di situ terjadi sebuah keaktifan. Pertanyaannya sendiri boleh yang sesuai dengan materi atau di luar konteks tapi masih ada sangkut paut dengan materi, supaya ada pengetahuan baru yang mereka dapat. Jadi saya sebagai guru menyampaikan, jika kalian tidak tahu, kalian bisa memanfaatkan internet untuk mencari tahu. Itu sekaligus mereka belajar sendiri dan hasil dari mereka mencari bisa diberitahukan kepada teman yang lain. Ya, bagus ya Bu ya kalau bisa memanfaatkan internet, karena memang di sekolah kita ini semua ruang kelas sudah difasilitasi dengan Wifi ya Bu ya. Jadi anak-anak hanya membawa Android saja dan Wifi-nya di sekolah bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Iya. Ya seperti itu ya. Dalam kegiatan presentasi itu untuk menyemangati mereka, kira-kira ada nggak kegiatan untuk menyemangat, misalnya yel-yel yang mereka bikin, ada nggak? Ada Bu, kebetulan memang sebelumnya saya sudah sampaikan kepada anak-anak, harus setiap kelompok wajib membuat yel-yel. Tujuannya supaya mereka pertama pasti mengurangi grogi mereka untuk maju di depan, menambah kepercayaan diri, membuat suasana kelas lebih menyenangkan lagi. Dan lebih semangat ya? Ya, lebih semangat pastinya. Saya juga guru jadi lebih semangat, terhibur. Iya. Kemudian bagaimana Ibu melakukan penilaian? Ini penilaian kepada siswa Ibu. Ya, untuk penilaian sendiri saya melakukan penilaian secara langsung pada saat mereka presentasi. Kemudian nanti di akhir setelah mereka semua kelompok sudah maju, saya akan membuat game. Nah, games itu berarti penilaiannya secara mandiri. Apa yang sudah kelompok mereka sampaikan nanti akan saya tes di situ. Jadi sekaligus itu merefresh kembali apa yang sudah mereka dapatkan. Seperti itu. Bagus Ibu ya, berarti penilaiannya ada penilaian mandiri untuk siswa dan penilaian secara berkelompok. Iya, ya, bagus ya. Baik Ibu, saya rasa persiapan Ibu sudah baik ya. Saya akan melaksanakan observasi atau mendampingi Ibu
di kelas nanti dalam proses pembelajaran sesuai waktu yang telah kita sepakati bersama ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mut untuk sesi pra-observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita di observasi kelas dan pasca observasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang semangat. Selamat siang. Siap. Oke. Harus semangat ya siang-siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong satu orang memimpin doa terlebih dahulu dengan suara. Silakan. Teman-teman terus mulai proses belajar mengajar mari kita berdoa usahakan masing-masing berdoa dimulai. Pastor kalau rumah kami dan sekolah ini kalau hari kita berdoa masing-masing yang diajarkan terima kasih Tuhan haleluya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rado. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Agnes, Ahmadil, Albertina, Alfian, Hadir Ibu. Amanda, Anastasia, Siva, Wihelmina, Yohana, Oke. Setelah semester lalu kita sudah belajar tentang pengolahan ikan gaspar menjadi berbagai produk makanan. Ucapkan terima kasih di semester sebelumnya kalian sudah sangat kreatif membuat ide makanan berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan presentasi. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama kalian akan melakukan perencanaan pengolahan minyak lokal atau minyak kelapa menjadi sebuah produk ya. Pengolahan kelapa menjadi sebuah produk. Jadi dari kelapa kita ubah menjadi sebuah produk. Itu nanti hasil dari belajar kita hari ini. Ya, selanjutnya minggu lalu Ibu tidak masuk, tapi Ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kemudian Ibu sudah sampaikan bahwa akan dilakukan presentasi. Kemudian setelah ini kalian duduk per kelompok, kelompok 1 sampai 6. Selanjutnya jangan lupa urutannya itu sesuai dengan kelompok. Misalkan kelompok 1 berarti kelompok 1 maju terlebih dahulu. Jangan lupa yel-yelnya yang sudah kalian siapkan. Siap? Siap. Oke, silakan duduk per kelompok. Ini apa makanan yang lain? Kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman saya Fitri. Itu akan lebih enak didengar. Jadi kita ada namanya tata krama dalam berdiskusi. Bisa. Nanti setiap nama yang bertanya dan menjawab itu akan Ibu catat. Di situ kenapa Ibu catat? Misalkan suatu saat nilai kalian kurang, Ibu akan buka catatan dan dengan senang hati Ibu akan menambahkan nilai kalian. Ya. Kalau nggak ada nama di situ, pasti Ibu berat lagi juga mau nambah nilai. Oke? Jelas? Yang saja yang direkam. Siapa kita? Kelompok 2. Pasti bisa. Bagi pemudi-pemuda di Indonesia, kan mampu untuk berada dengarkanlah denganmu untuk presentasi. Kami
Dari kelompok dua berbagi ilmu. Kami dari kelompok dua untuk diri. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Dina Priyanyarman, saya Sien Cynthia Rahel Liboran Wisa, Saya Randy Semacam. dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kelapa. Agnes dari kelompok serabut kelapa bisa digunakan untuk apa saja? Manfaat atau kegunaan dari serabut kelapa. Saya Dina Miriani akan menjawab pertanyaan dari Agnes ini, yaitu serabut kelapa bisa jadi sebagai bahan pembuatan bibit organik, media tanam, bahan baku mobil, alas hewan ternak, sapu, keset, dan juga kerajinan pot. Kabupaten Merauke di sini, tolong sebutkan minimal 3 daerah yang menjadi paling banyak lumayan penghasil kelapa untuk Kabupaten Merauke. Ya, nomor 1 mana lagi? Jadi itu adalah 3 contoh daerah penghasil kelapa atau pemasok kelapa untuk daerah kota, ya. Jadi kalian harus tahu di Merauke ini kenapa bisa banyak. Coba kalau kalian lihat di tempat jualan apa nama itu? Kelapa itu yang biasa kelapa parut kok selalu ada terus, itu dari mana? Kalau kalian pikir secara ini satu Merauke, bukan hanya di Merauke saja ya, bisa sampai dikirim ke Tanah Merah. Bahkan kalau kalian mungkin ada itu yang Okaba itu menjadi daerah pengekspor, maksudnya dikirim keluar daerah dari Okaba itu ya. Kalau ada mungkin nanti kalian kalau ada yang ada materi tentang itu jadi komoditi utama untuk daerah Okaba. Kalian harus tahu. Oke, terlebih dahulu ya. Kelompok 2, tolong ditutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, udah tepuk tangan. Observasi ya Ibu Imut. Kemudian sebelumnya kita juga telah melakukan proses pra-observasi. Ya, pada kesempatan kali ini boleh ya minta waktunya sedikit ya Ibu Imut. Kita akan merefleksi sedikit dan berkalibrasi dalam sesi pasca observasi. Ya, terkait pra-observasi dan observasi yang telah kita lakukan bersama. Untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Mut, ya. Tolong dijawab dengan jujur, kemudian tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Bisa ya Ibu? Ya. Terima kasih ya Ibu Mut ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi sebelumnya dan perasaan Ibu pada saat ini? Iya, perasaan saya sangat senang dan bahagia saat melakukan pembelajaran dan saat dilakukan observasi. Saya merasa tanpa ada suatu tekanan, kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Perasaan saya sekarang sangat bahagia. Ya, jadi perasaan Ibu saat itu sangat senang ya, sekarang juga bahagia ya. Apakah ada perasaan yang lain Ibu? Ya, saya merasa tereksplor, pengetahuan saya lebih berkembang, saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Ya, bagus ya Ibu ya, terima kasih ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, kira-kira hal menarik apa yang ada pada saat
Ibu melakukan observasi pada saat kita kegiatan di kelas pas observasi? Waktu dilakukan observasi dilakukan secara terbuka, tentu harus seperti ini dan seperti itu. Berarti observasi dilakukan secara terbuka ya Bu ya. Kemudian apakah pada saat observasi itu Ibu mengalami atau merasa kesulitan? Sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi ada beberapa hal yang mengganjal saat pembelajaran, yaitu saat pertemuan. Misalkan satu kali pertemuan itu hanya bisa dilakukan 2 kelompok yang maju presentasi, jadi itu agak menyita waktu saya. Itu ya. Iya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya mencoba untuk menyemangati diri sendiri, banyak tersenyum dan tertawa saat siswa melakukan yel-yelnya sebelum maju presentasi. Saya terhibur dengan yel-yel itu sehingga saya semangat lagi. Kemudian saya menambah nutrisi saya supaya ada tenaga ekstra untuk waktu yang banyak ini. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti siswa-siswa sudah disiapkan yel-yel mereka ya dalam kelompok ya Bu. Iya. Iya. Kemudian menurut Ibu sudah menyampaikan, apakah Ibu sudah menyampaikan materi di kelas sesuai dengan RPP? Masih ada yang belum sesuai. Contoh untuk penggunaan metode pembelajaran yang lebih menarik, contoh seperti game by game yang non online maupun game online, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Apakah Ibu mempunyai rencana tindak lanjut? Ya, untuk tindak lanjut, saya akan membuat pembelajaran lebih hidup, lebih aktif lagi dengan berkolaborasi dan menggali materi, kemudian menggunakan ice breaking supaya anak-anak tidak merasa bosan saat pembelajaran. Iya, bagus itu Ibu ya. Iya, saya kira Ibu sudah mempunyai beberapa tindak lanjut yang telah tersusun dengan baik ya Bu ya, dan semoga nanti ke depan dapat terrealisasi ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai rencana untuk pengembangan diri Ibu ke depan? Iya, untuk kedepannya saya akan rutin mengikuti kegiatan MGMP. Kebetulan untuk MGMP sudah dijadwalkan sebulan minimal sekali. Kemudian akan membuat desain pembelajaran yang lebih menarik. Ya, seperti itu. Iya, jadi tujuannya apa kira-kira dari rencananya Ibu itu? Ya, membuat RPP lebih baik, kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas lebih menarik. Iya, bagus itu Bu ya. Kemudian pada sesi kalibrasi ini bagaimana tolak ukur atau ukuran keberhasilan Ibu dari rencana yang sudah Ibu kembangkan ke depan? Ya, membuat SOP lebih baik, kemudian melaksanakan pembelajaran di kelas lebih menarik, desain pembelajarannya juga lebih menarik. Bagus ya Bu ya itu ya. Kemudian dalam menyusun untuk tolak ukur keberhasilannya ini, mencapai tolak ukur keberhasilan, Ibu punya nggak kira-kira siapa yang dapat mendukung rencana Ibu untuk mencapai tolak ukur tersebut, keberhasilan tolak ukur? Ya, untuk mencapai keberhasilan tolak ukur, saya rasa teman sejawat Itu ya. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Sebulan sekali. Sebulan sekali bisa ya. Selain itu Ibu apalagi aktivitasnya? Mengikuti workshop secara online seperti itu ya. Kira-kira tujuannya apa Bu untuk kursus? Tujuannya yang pasti untuk meningkatkan kompetensi saya. Kompetensi Ibu ya sebagai pengajar ya. Iya. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Pasti kalau sudah mengikuti workshop tujuannya pasti sertifikat. Ya, jadi sertifikat itu bagus ya Bu ya, nanti untuk Ibu pengusulan kenaikan pangkat, bukti diri juga Ibu sudah berkompeten untuk bidang yang Ibu ikuti. Kemudian selain itu apa lagi Ibu? Selain itu berkolaborasi dengan stakeholder, kemudian sekolah, tujuannya untuk program pemerintah dengan literasi digital.
literasi digital itu saya sangat tertarik tuh Bu ya dengan kata literasi digital itu Bu ya. Jadi bagaimana kalau menurut Ibu itu literasi digital itu yang bagaimana? Literasi digital sendiri itu bisa memanusiakan manusia, membawa ke zamannya yang sekarang. Zamannya Sesuai dengan zaman yang sekarang, di mana anak-anak lebih banyak menggunakan digital, mencari materinya secara digital, secara mandiri. Sudah zamannya sekarang digital ya Bu ya. Iya. Kemudian ukuran keberhasilan dan ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Anak-anak mahir menggunakan media IT. Apakah hanya anak-anak saja atau mau ditularkan ke rekan sejawat gitu? Ya, baik anak-anak, saya sendiri sebagai pengajar dan teman sejawat. Bagus ya Bu ya. Kalau selama ini di sekolah kita ya Bu ya, menurut Ibu siswa dan guru apakah sudah mampu dalam hal IT? Sudah bisa, tapi harus lebih digali lagi, harus lebih banyak belajar lagi supaya penggunaannya itu lebih optimal untuk belajar untuk siswa, untuk gurunya, untuk proses pembelajaran seperti itu. Bagus ya Bu ya. Jadi bagaimana untuk pendukungnya menurut Ibu di sekolah kita? Dari rekan sejawat, siswa sendiri, kemudian dari orang tua, sekolah, kemudian fasilitas pelengkap dari sekolah. Kalau berhubungan dengan orang tua Ibu, menurut Ibu bagaimana? Menurut saya untuk orang tua harus selalu mendampingi siswa, baik itu di rumah, kemudian harus juga mendampingi saat proses pembelajaran. Misalkan ada kejadian-kejadian di sekolah yang melibatkan siswa, orang tua harus tahu. Ya. Untuk waktunya Ibu kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama? Seminggu sekali supaya siswa itu mahir dalam menggunakan media IT. Ibu Mut ini mengajar di kelas 10 dan 11 ya? Iya. Kemudian kira-kira alat pendukungnya apa Ibu? Sarana dan prasarana di sekolah, kemudian siswa, kemudian guru di kelas. Terima kasih juga Ibu ya. Seperti itu. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi dengan semua usaha Ibu, kemudian hal-hal yang akan menjadi tindak lanjut semoga bisa Ibu realisasikan ke depan dan mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi diri Ibu ya. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak sangat bangga ya memiliki rekan sejawat seperti Ibu ya. Pada kesempatan sebelumnya saya ada kesulitan tentang IT, saya meminta bantuan dari Ibu ya, baik mengenai e-raport, Ibu sangat mendukung ya, bukan hanya saya tetapi semua rekan guru di sekolah ya. Kemudian terima kasih banyak juga atas waktu yang Ibu sudah berikan kepada saya. Semoga kegiatan pasca observasi kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan untuk pendamping saya Bapak Rudi, terima kasih juga atas kesempatannya bisa hadir mendampingi saya dalam kegiatan pasca observasi ya. Terima kasih semua, semoga ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.